tikus tambah 1 ekor umpamanya kucing, sisa berapa? Ketemu sisa 1. Kenapa? Ya, tikusnya dimakan oleh kucing dan tidak ada bangkainya. Nah, itu ya. Jadi ya sekali lagi dalam penelitian itu ya sekali lagi sampaikan ya kembali kepada individunya. Ya. Jadi nah, yang utama saya coba sedikit jelaskan sedikit ya. Nanti Pak Korudin, Pak Yunus kalau mau kita diskusin, tidak ada masalah, lebih bagus lagi ya. Oh, siap, siap, Jadi Bapak. saya bukan saya skopkan langsung ke keuangan, bukan. Hanya topiknya, tapi secara umum saya Topiknya. akan kembalikan nanti ya. Siap, Bapak. Ya. Kemarin kan sudah belajar tentang apa namanya, eh ya, bisa kelihatan ya. Siap, siap. Ya. Nah, dalam penelitian itu ya, yang sebenarnya yang susah penelitian itu memulainya, ya, memulainya itu yang susah. Kapan kita memulai? Ya, ini. Ya. Makanya saya biasanya kalau saya dapat anak bimbingan, saya tidak tahu. Kemarin ada bimbingan saya, tapi saya belum buka siapa yang saya dapat. Pak Karudi siapa pembimbingnya? Bapak izin saya Dokter Tiomi sama Pak Rektor. Halo. Mau maaf Pak Karudin, tiba-tiba mati lampu. Oh, siapa Pak? Hari Sabtu. Iya, tiba-tiba. Tumben barusan mati lampu ini, barusan. Hmm, Tiba-tiba mati lampu. siap. Tumben ini saya bilang, aduh. Kayaknya saya kaget kenapa tiba-tiba mati nih. Oke, aduh, saya terpotong lagi tadi ya. Saya lanjut lagi ya. Siapa Pak? Jadi ya dalam penelitian ini ya yang susah itu memulainya. Ya. Eh, jadi saya tadi Pak Korudi tadi siapa pembimbingnya? Pak Tiomi dengan Dokter Tiomi sama Pak Rektor. Pak Irudi. Pak Rudi. Nah, ya, nah nanti begini. Kalau memang sekarang sudah disiapkan. Jadi kira-kira Siap. nanti Pak Korudi nanti kira-kira apa judulnya, rencana judulnya apa? Nah, buatkan kerangkanya Pak. Siap. Buatkan kerangkanya. Karena di pasca di UNAIM itu ada 2 model ya. Ada yang pakai bab, ada yang tidak pakai bab. Nah, nanti Ibu Bapak mau rencana pakai apa? Nah, buatkan. Nah, nanti kira-kira oh judulnya seperti ini umpamanya SDM, masalah SDM. Oke. Siap. Nah, di bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, ini kan baru proposal. Baru berusaha betul Bapak. Nah, bab 1 umpamanya latar belakang. Kemudian rumusan masalah, tujuan masalah. Nah, itu dibuatkan konsep kerangkanya itu, dibuatkan kerangkanya. Bab 2-nya penelitian terdahulu, konsep apa namanya? Teorinya. Teorinya. Nah, nah, nanti kira-kira mana yang kita tahu, kita isi dulu. Ya, kenapa? Siap, siap. Karena dalam penelitian itu yang paling sulit adalah bab 1, pendahuluan. Itu yang paling sulit. Ya, itu yang paling sulit. Ya. Makanya kadang kita mau menulis apanya? Saya tidak mengerti pendahuluannya apa sih pendahuluannya? Mungkin kita tahu rumusan masalahnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Ketik rumusan masalahnya dulu. Isi dulu. Nah, rumusan masalah sudah tahu.
Kemudian tahu rumusan masalah, tahu tujuannya. Masukkan lagi tujuannya. Nah, setelah tujuannya, oh, saya belum tahu kira-kira apa nanti manfaatnya. Tinggal dulu. Oh, teorinya. Masukkan teori. Penelitian terdahulu ada, masukkan. Ya. Jadi ada progres. Ya, ada progres. Oh, hari ini 2 lembar, besok 3 lembar, besok lagi 1 lembar. Nah, itu ada semangat. Tapi kapan kita Betul. mulai dari latar belakang? Kenapa ini yang paling sulit? Ini kita mau tulis apa? Ya. Apa yang kita mau tulis? Ini yang sulit ini. Apa yang kita mau tulis? Ini. Ya. Kita mau orang punya. Tidak sesuai. Ya kan? Tidak sesuai. Nah, itulah. Jadi, makanya, nah dalam berita ini yang utama ini, Pak. Yang pertama adalah ini. Topiknya. Topik penelitiannya apa? Ya. Tadi Pak Korudi mengatakan, saya mengambil SDM. Ah, sudah jelas topiknya, sudah ada topiknya. Nah, dari topik itu kira-kira apa masalahnya? Nah, apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Nah, itu nanti kita lihat lagi. Setelah itu apa tujuannya? Nah, kemudian kita buat pertanyaan penelitian. Oke. Nah, kita kembali ke topiknya. Topik penelitian adalah subjek umum atau bidang yang ingin diteliti. Ya, tadi kan? Oke, topiknya apa? Pokoknya SDM. Ya, nah, sudah jelas. Nah, ditulis itu, Pak. Kemudian topik ditulis dalam beberapa kata atau berupa kalimat panggilan kalimat. Ah, SDM pokoknya. Atau saya pokoknya keuangan. Oke lah, karena saya bicara keuangan, Pak ya. Keuangan. Siap. Baik, Saya baik. mengambil apa? Ya, saya kebetulan mengajar manajemen investasi. Oh, saya mengambil harga saham. Nah, harga saham yang mana lagi? Ini makin dipersempit, Pak. Ya tadi luas, luas sekali. Sekarang dipersempit dia, berkecil. Oh, saya mengambil saham yang perusahaan perbankan, umpamanya. Nah, ini sudah mengecil dia, Pak. Di perbankan. Nah, di perbankan ini masalahnya apa? Nah, ini yang kita cari. Nah, sekarang kita cari masalah. Apa itu masalah? Ya. Masalah itu apa? Ya. Makanya biasa saya biasa mahasiswa, kalau S1, coba cari masalah dulu. Caranya, Pak, mau penelitian di mana? Saya mau penelitian umpamanya di kantor gubernur, Pak, umpamanya. Nah, sekarang cari masalah di sana. Caranya gimana? Ya kau pukul orang di sana dulu. Kau pukul orang di sana, kalau ditangkap tangkap, itu satu masalah kan? Ya, caranya ya cari. Nah, sekarang perlu kita identifikasi masalah. Nah, yang pertama kita harus cari adalah apa itu masalah? Apa itu masalah? Adalah adanya kesenjangan. Apa itu kesenjangan? Ada gap. Nah, ini yang kita cari. Ya. Tadi Pak Korudi mengatakan saya mengambil SDM, oke, tidak apa-apa saya ke sana. Nah, Pak Korudi di bidang di dinas mana, Pak? Kerjanya? Bapak izin saya di BKD PSDM, Bapak. BKD ya? BKD. BKD PSM. Nah, sekarang sudah melihat apa masalah di sana? Di sana apa masalahnya? Usahakan jangan kita mencari masalahnya orang. Tapi kita mencari masalah tempat penelitian kita. Nah, itu. Ya, banyak orang yang mau maaf ya Bapak Ibu ya. Banyak orang. Karena tesisnya dibuatkan oleh orang lain. Akhirnya masalahnya sama orang lain. Bukan masalahnya sama dia. Nah, ini yang perlu hati-hati Pak. Hati-hati. Boleh, kampungnya. Aduh Pak, saya kayaknya tidak ada waktu nih Pak. Saya mau suruh orang. Boleh, silakan. Dibantu. Tapi otaknya yang ada di situ adalah otaknya Bapak, bukan otaknya mereka. Kenapa? Nanti yang diuji bukan mereka, tapi Bapak yang diuji. Nah, itu. Ya, Bapak yang diuji. Nah, jadi kampanye tadi, oh, di BKS apa tadi itu? Bapak punya kantor ya, pokoknya. Di Apa sih BKD. masalah di sini? Di BKD. Apa sih masalah di sini? Nah,
Sekarang Bapak mau mengambil satu kantor atau memperkecil lagi? Berapa pegawai di sana, Pak? Bapak izin kalau yang di kantor BKD sekitar 34 Bapak. 34. Oke. Siap. Jadi kemarin itu Eh, rencana saya nanti lingkupnya itu kabupaten karena kalau untuk satu kantor tidak cukup Bapak. sebenarnya sih bisa. 30 sudah bisa. Oh siap. Sudah bisa 30. Cuma ya kadang penelitian itu makin banyak lebih bagus. Ya. Nah, nah, sekarang tadi ya sudah masuk di kantor itu. Nah, sekarang Bapak potret. Masalahnya kira-kira apa sih di kantor ini? Masalahnya apa? Ya. Nah, banyak ya biasa mahasiswa kalau saya tanya, ya, begitu proposal ya, saya tanya, apa masalahnya? Ini nih Pak. Di mana masalahnya? Oh, masalahnya punya kinerja. Oke, kinerjanya Pak. Kenapa kinerjanya? Dia menurun Pak. Oke, sumber masalah. Kita sudah tahu sumber masalahnya. Oh, kinerja. Pokoknya juga di perusahaan adalah kinerja keuangan. Nah, sekarang kita mencari lagi. Apa yang menyebabkan kinerja itu menurun? Nah, ini yang kita cari. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi pertama sekarang dulu itu dilakukan potret dulu Pak, potret dulu. Ya. Jadi jangan jangan, wah saya sudah punya judul ini, Pak. Judul itu gampang Pak, judul gampang. Ya. Judul itu gampang sekali Pak, gampang sekali judul. Kenapa? Tinggal memaknai saja, memberi penekanan. Tapi masalahnya ini Pak, intinya ini kalian kita tidak tahu. Ya. Banyak biasa mahasiswa ya datang, kamu yang mana? Masalahnya ini Pak judulnya. Judulnya ini di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Masalahnya adalah disiplin. Oke, kalau begitu, Anda mengatakan masalahnya adalah disiplin sekarang. Apa yang menyebabkan disiplin? Kinerja Dia dua kali pada sudah kembali? Sudah? Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu topiknya kan? Nah, umpamanya harga saham. Yang mana harga saham yang mana? Oh, saya mau ambil harga saham perusahaan perbankan. Boleh. Saya mau ambil harga saham perusahaan apalagi punya LQ45. Oke, nah bisa. Nah, sekarang Anda dapat dari mana masalah? Topiknya dari mana? Ya. Nah, apa? Yang pertama, buku, jurnal, publikasi. Oh, Nah, salary. kita di dua. Ini yang utama ini, Bapak Ibu. Grouping. Oh, Ada salary. buku, ada jurnal, ada publikasi. Ini yang kita cari dulu, Pak. Nah, contoh tadi saya katakan, saya mengambil judulnya adalah tentang saham. Nah, cari buku, cari jurnal, publikasi ilmiah yang bisa kita jadikan rujukan. Cari ini.
Ya. Yang kedua apa? Baca koran, boleh. Majalah, boleh. Atau minat hobi ya sekarang ya kita bisa baca di internet. Ya. Atau diskusi dengan teman-teman, silakan. Atau apa? Nonton apa yang kita lihat. Nah ini di kantor apa yang kita lihat. Nah silakan. Ya. Putus lagi ya. Jaringan di atas bagaimana ini? Ya. Jaringan sini bagus Bapak. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi ya topik penelitian ini bisa tadi dari mana? Ya, ini ya yang paling umum kita gunakan adalah jurnal. Paling umum sekali jurnal ini. Atau publikasi ilmiah. Atau dari mana? Kita baca koran, baca majalah. Ya, lewat mana? Nah, terserah sekarang gampang Pak sekarang. Internet. Ya. Kemudian diskusi dengan teman-teman. Nah, atau kita berpikir kritis. Adanya kesenjangan kita lihat. Kok si A di kantor ya, jarang masuk, ya, tidak bekerja, datang lagi kerja, tidak bekerja, tapi gajinya sama. Nah, ini kan satu masalah kan? Kinerjanya tidak sesuai, tapi tetap menerima TPP-nya. Wah, ini ada kesenjangan yang kita lihat. Kok saya rajin masuk? Nah, tapi gaji saya sama. Itu pertama. Kedua, dia jarang datang, tapi begitu ada promosi, kok dia dipromosikan? Saya rajin datang, tapi kenapa tidak dipromosikan? Nah, ini ada kesenjangan. Kenapa? Secara teorinya, yang dipromosikan adalah orang yang punya kinerja. Iya kan? Secara teorinya. Tapi ini kok kinerjanya tidak bagus, tapi dipromosikan. Wah, Dekat ini dengan sudah pimpinan konkret, Bapak. Pak. Jadi, Dekat dengan pimpinan. nah, itu saya tidak bicara ke sana. Ini hanya potret dulu, Pak. Potret dulu. Jadi kita hanya mencari masalah dulu, Pak. Dipotret dulu. Ya, potret dulu. Jadi ya sekali lagi ya, jangan pernah membuat masalah kalau tidak ada masalah. Itu. Ya. Kenapa? Karena nanti pada saat Anda ujian, Anda sendiri yang repot. Anda sendiri yang repot. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, jangan membuat masalah kalau tidak ada masalah. Kenapa? Nanti yang jadi masalah adalah Anda. Jadi pahami? Itu Bapak Ibu ya. Karena banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa, utamanya di S2, ya, utamanya di S2, apalagi yang sudah kerja, mama bapak ibu kerja, ya. Ini ya karena kita juga tidak mau terlalu paksakan karena dia karena waktunya, ya kita oke. Ya Pak, saya dibantu sama teman. Akhirnya apa? Muncul masalah baru. Kenapa? Itu tadi tidak ada potret masalahnya. Masalah Yang bagaimana teman mencari yang masalah? dibahas. Masalahnya teman yang dibahas. Ya, masalahnya itu. Akhirnya nanti yang jadi masalah dia sendiri, Pak. Kenapa? Karena tidak bisa menunjukkan masalah apa yang sebenarnya masalahnya. Nah, ini, Pak. Kenapa? Karena pada saat nanti Bapak Ibu ujian, pertanyaan pertama di proposal, apa masalahnya? Itu pertanyaan pertama itu, pasti itu.
Apa masalahnya? Bukan judul, Pak. Bukan judul. Judul. Bukan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Atau umpamanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saham. Itu judul. Masalahnya di mana? Nah, ini kadang kita susah ya. Kadang seorang mahasiswa susah menjelaskan di mana sumber masalah yang sebenarnya. Ya, saya katakan tadi, itu kita potret dulu, Pak. Potret dulu. Potret. Ya. Makanya biasanya kalau yang pegawai, ya, pegawai bimbingan saya suruh bercerita, Pak. Suruh bercerita dulu. Cerita dulu. Pak, saya mau ambil judul. Wah, saya tidak mau. Bukan judul saya butuhkan. Kau ceritakan dulu. Kira-kira di kantor itu di mana masalah? Ceritakan. Sudah? Oke. Sudah itu, kita persempit. Lari ke mana? Oh, lari bagian ini. Nah, sudah, kita bikin titik poinnya. Titik poinnya. Nah, kemudian kita pertemukan. Teorinya mengatakan seperti ini. Teorinya mengatakan contoh, ya. Apabila kinerjanya bagus, apabila kinerja bagus, maka dia dipromosikan. Apabila kualitasnya bagus, bisa jadi promosikan. Nah, ini. Wah, berarti kalau untuk promosi bisa pengaruh dari kinerja atau kompetensi. Nah, itu contoh. Nah, nah topik ini ya, sekali topik ini, topik penelitian hendaknya dipersempit agar penelitian menjadi fokus. Topik akan terlalu luas jika hanya dinyatakan dalam bentuk 4 atau 5 kata. Tambahkan kata atau frasa modifikasi di dalam topik umum agar menjadi lebih sempit. Nah, ini. Jadi topik itu ya tidak mungkin sama kita punya masalah, tapi potretnya berbeda. Ada yang mengatakan, oh potretnya dari depan. Ya kan? Mohon maaf. Kalau teman-teman dipotret dari depan, bagaimana modelnya? Apakah sama dengan dari samping? Sama dengan dari belakang? Sama dengan dari atas? Beda. Empat potret kan? 4 potret untuk 1 orang. Nah, judul itu sekali saya katakan tadi. Sama umpamanya. Saya berbicara tentang Pak Khairuddin. Saya potret dari depan. Kemudian saya potret dari samping. Apakah sama? Beda, Ini Bapak. kelihatan beda kan? Kalau dari depan, oh kelihatan sekali. Oh Pak Khairuddin itu mukanya seperti gini. Kalau dari samping, wih, lain kelihatan. Tapi permasalahannya sama. Yang mau dibahas adalah Pak Khairuddin, bukan yang lain. Nah, jadi sekali lagi ya, judul itu belum tentu mengatakan bahwa itu harus sebenarnya masalahnya. Tidak. Tergantung bagaimana kita mengambil potret. Nah, itu ya. Oke. Sekarang setelah kita tadi potret, sekarang masalahnya. Nah, ini alasan. Ya. Alasan ya kenapa kita perlu melakukan penelitian. Kenapa ya? Dalam penelitian itu ada mengatakan no problem, no research. Tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Ya, maaf ya. Ya, kebetulan yang saya tampilkan ini di UT ya. Karena saya di UT. Ya. Banyak Pak ya. Pernah kejadian di UT. Ini sudah seminar hasil Pak. Di hasil. Dia tidak bisa menjelaskan di mana permasalahan sebenarnya. Akhirnya apa? Suruh ulang, bongkar ulang. Dibongkar ulang. Kalau begitu, dia ceritakan ini. Ah, kalau begitu salah kamu ini. Perbaiki, ganti kembali. Wah, itu Pak kalau
Sudah begitu kira-kira bagaimana? Pusing kan? Nah, jadi ya, saya minta Bapak Ibu ya, nanti potretnya betul-betul mengarah. Mengarah. Jelas. Alasan. Ini Pak. No problem, no research. Kalau tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Nah, jadi sekali lagi, kalau nanti Bapak Ibu ada konsultan, ya, jangan memberikan konsultan hak penuh. Jangan. Tapi berikan dia konsultan itu hak ketik, hak berpikir. Berikan. Sumbernya dari Bapak Ibu. Silahkan. Karena sekali lagi ya, saya pernah menguji di S2, saya sampaikan mahasiswa, mohon maaf, sebelum saya lanjut, ya, saya baru baca, terbuka saja, ini yang buat siapa? Nah, saya sendiri Pak, tapi dia bertahan. Pak, saya buat sendiri. Oke, baik. Kalau kau buat sendiri, baik. Saya akan tanya. Saya tanya, ya, saya hanya sebentar masalah saja. Dia tidak bisa menjelaskan, saya bilang, ya, saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Ya. Kenapa ya? Karena di masalah ini sangat kelihatan. Makanya saya selalu sampaikan kepada mahasiswa. Cobalah. Pertama, penelitian di tempat kerja Bapak Ibu. Tuh, pertama. Penelitian. Tempatnya, lokasi penelitiannya di sana. Pertama. Yang kedua, permasalahan yang betul-betul Bapak Ibu kuasai. Apa masalahnya? Jangan masalahnya orang lain, jadikan masalah pribadi. Jangan. Itu bahaya. Ya, jadi cari masalahnya. Yang ketiga itu tadi, kalau ada pendampingan silahkan, tapi kenapa? Karena nanti pada saat ujian yang ditanya bukan mereka, Anda. Anda ditanya. Nah, banyak yang mahasiswa ya, karena penelitiannya di kantornya, masalahnya di kantornya, dia bisa jelaskan. Dia bisa jelaskan. Begitu ditanya, apakah penjelasan Bapak Ibu ini ada di dalam sini? Tidak ada, Pak. Itu. Tapi masih bisa menjawab, Bapak Ibu. Masih bisa menjawab. Tapi kapan Anda mengambil masalah di tempat lain, Anda menjelaskan, nanti Anda bingung sendiri. Anda bingung sendiri. Ya. Nah, tadi kan saya mengatakan masalah ini adalah kesenjangan. Apanya kesenjangan? Ada gap. Yang pertama apa? Ada namanya fenomena. Ya, fenomena. Yang mana fenomena? Adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Nah, ini bisa kita jadikan. Kinerja harusnya meningkat. Tiba-tiba dia turun. Ada masalah apa ini? Kok tiap hari masuk di kantor, tapi kinerjanya turun? Ada masalah. Ada masalah. Tapi kapan kinerjanya naik terus, berarti tidak ada masalah dong. Ya. Maaf ya, banyak mahasiswa mengambil masalah kinerja yang dijelaskan bukan kinerja. Padahal adalah kinerjanya. Jadi Y-nya. Jadi kita melihat di faktor di apa namanya variabel penelitian itu yang Y. Itu sumbernya. X-nya ini adalah yang pengaruhi. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa karena adanya X, Y berubah. Itu boleh. Oh, karena dia kurang disiplin. Akhirnya apa? Kinerjanya menurun. Dia tidak kompeten. Kinerjanya menurun. Ini di sini. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya research gap. Nah, itu saya katakan tadi. Perlu membaca jurnal. Nah, kita di S2, S3 itu sudah mulai di situ, Bapak Ibu. Jadi ada jurnal. Oh, faktor X terhadap Y. Ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan berpengaruh. Ada yang mengatakan tidak berpengaruh. Itu namanya gap. Namanya gap. Nah, gap ini untuk menyelesaikan gap ini harus ada apa? Ada namanya variabel mediasi.
Ya, daripada mediasi. Contoh, pokoknya Pak Korodin pernah berantem dengan istri? Iya, Bapak. Hah? Ya, Pernah. pernah berantem dengan istri. Oke. Pada saat berantem dengan istri, apakah mencari orang ketiga untuk menjadi penengah? Pernah? Tidak, Bapak. Ya. Nah, umpamanya, ada masalah, kita ada masalah. Antara X dan Y tadi ada masalah. Ya. Dari mana? Oh, si A mengatakan, oh dia baik-baik saja. Si B mengatakan, ah tidak, dia ada masalah kok. Nah, sekarang cari mediasi. Mediasi. Intervening. Mediasinya. Nah, beda ya antara mediasi dengan moderasi ya. Beda. Kalau mediasi itu ya dia penghubung, menghubungkan. Jembatan dia, jembatan. Kalau moderasi, dia mendorong. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Contoh mamanya, saya mau ke Sentani. Tiba-tiba ada demo. Nah, ke Sentani, biasanya kita naik mobil. Ada demo, sini apa? Naik motor. Nah, itu moderasi. Kita pilih mana yang terbaik. Tapi komponya mediasi bagaimana? Tadi, pokoknya, mau saja. Ini Muhammad tidak ya. Pak Karudin ada masalah dengan pokoknya Pak siapa, teman-teman teman kuliahnya pokoknya. Nah, sekarang siapa mediasinya? Oh, mediasinya umpamanya Pak Tiomi. Bisa nggak? Oh, tunggu dulu. Kita lihat dulu hubungannya. Ada nggak hubungannya antara Pak Tiomi dengan Pak Korudin? Dengan Pak Tiomi dengan teman yang satu yang bermasalah. Oh, dengan Pak Korudin bagus. Tapi teman yang lain tidak kenal. Bisa nggak jadi mediasi? Oh, bahaya. Kenapa? Nanti bisa-bisa berat sebelah. Nah, ini banyak ya mahasiswa. Kalau dia menggunakan riset J penelitian, tiba-tiba masukkan variabel mediasinya adalah Y, acid. Ditanya, apa alasannya Anda menjadikan variabel mediasi? Nah, ini saya katakan tadi. Apa Tio menjadikan variabel mediasi? Penghubung, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Kenapa? Dengan Pak Koruding, dia bagus, tapi dengan yang lain itu, yang bermasalah, tidak bagus, tidak kenal. Oh, jangan. Harus cari siapa? Oh, Pak Haji Rudi, Pak Rektor. Pak Koruding dengan Pak Haji Rudi, oh, akrab. Pak Haji Rudi dengan yang tadi yang bermasalah, dengan Pak Koruding, oh juga akrab. Ah, cocok. Dia jadi mediasi. Kenapa? Ada hubungan. Ada hubungan. Nah, ini ya. Jadi kadang kita mahasiswa ya, yang penting memasukkan variabel. Soal hubungan antar variabel itu ada tidak? Ah. Nah, sekarang dalam penelitian, gimana caranya memasukkan variabel? Mediasi tadi. Dari mana caranya? Ya. Ada teori atau ada penelitian berhubungan X ke Y. Ya. Nah, saya berikan contoh sedikit dulu. Bentar, bentar. Ya, bisa kelihatan? Bisa. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Bapak. Contoh. Contoh ya. Ini saya punya disertasi nih. Kalian tertarik nanti bisa saya bantu. Bu, bu, bu. Nah, saya yang bermasalah adalah indeks harga saham. Di mana sektor perbankan? Ini saya punya. Apa yang pengaruhi? Ada konstelasi pemilikan, LDR, NPL. Kemudian mediasinya apa? ROE, Return on Equity. Nah, sekarang
Apa alasannya Roe ini sebagai variabel mediasi? Ya, kenapa? Karena Roe ini antara konsentrasi kepemilikan ada hubungannya dengan Roe. LDR ada hubungannya dengan Roe. NPR hubungannya dengan Roe. Kemudian Roe ada hubungannya dengan indeks harga saham. Nah ini ada hubungan semua. Dari mana? Ada jurnal, ada teori yang mengatakan seperti itu. Nah itu yang diperlukan. Ya, oke. Okay. Ya. Ya sekali lagi ya. Dalam penelitian ya ada 3, ada namanya fenomena gap, ada namanya riset gap, dan ada teori gap. Ya, ini. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Silakan, ada yang mau tanya mungkin silakan. Yang dari kelas, silakan. Sebelum saya lanjut, ya ada, silakan. Silakan mau tanya. Ada silakan. Dari kelas mungkin ada. Nanti dekat di mikrofonnya. Ada, karena ini sangat penting sekali nih ya. Ini sangat penting sekali. Karena nanti dalam penelitian, di sinilah intinya. Ya. Di sinilah intinya. Jadi perlu kita penekanan apa sih masalah dalam penelitian kita. Seperti saya katakan tadi, no problem, no research. Apabila tidak ada masalah, berarti tidak ada penelitian. Tidak ada penelitian. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut. Izin, Pak. Ada? Silakan. Ya, silakan, Andi Cahyo. Ya, Pak. Izin, Pak. Ini ada rencana saya mau ngambil penelitian terkait pengadaan barang dan jasa, Pak, di Hmm. Papua Pegunungan, Pak, Ya. provinsi. Hmm, 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 hmm. Jadi yang saya amati permasalahannya di provinsi termasuk di 8 kabupaten ini pemanfaatan Hmm, rekrutmen ini kok belum maksimal. Sedangkan hmm, di daerah pantai pun sudah lumayan bagus, Pak, istilahnya untuk ya. penerapan Hmm, rekrutmennya. Nah, hmm, di sini mau menganalisa ini permasalahannya apa. Sedangkan internet sekarang kan sudah lumayan lah di ya, ya. provinsi sini kan sudah ada Hmm, Starlink istilahnya. Saya mau hmm, mengulik kenapa proses PBJ di Provinsi Papua Pegunungan itu belum maksimal secara aturan yang sekarang gitu Pak. Dalam artian hmm, kebijakannya itu padahal secara secara infrastruktur ya udah lumayan. Mungkin ya hmm. dari sisi apa gitu saya yang mau dikulik itu Bapak. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Itu sekarang kita termasuk lihat dulu. Kita jadi oke, oke, lanjut, lanjut, lanjut dulu, lanjut dulu, lanjut dulu. Silakan. Gimana? itu termasuk fenomena gap atau nanti riset gapnya dicari lagi Pak ya? Jadi gini, itu satu fenomena. Nah, nanti apakah fenomena bisa dimixkan dengan riset gap? Boleh saja. Boleh saja. Ya. Nah sekarang Pak Andi Cahyono ini potret dulu, Pak. Potret dulu. Ya. Oh, dia akan perbandingan tadi kan? Kalau di Jayapura sudah berjalan dengan bagus. Ya kan? Ah, di Wamena, di pegunungan belum berjalan. Sudah tapi kurang Alasan Pak. awal kita dulu waktu pertama adalah karena masalah internet. Alasan kan? Itu dulu. Sekarang di sana internet sudah bagus. Tapi juga tetap tidak jalan. Berarti bukan internet. Nah sekarang kita potret lagi, Pak. Oke, belum jalan. Di mana masalahnya? Nah, cari faktor-faktor yang mempengaruhi apa tadi pengadaan barang dan jasa. Nah, apa faktornya? Cari teorinya dulu. Rak, semua rak banyak. Oh, ada 10 faktornya. Nah, nah, Ahmad Nih Cahyo mulai. Jadi tadi ada teori ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 10. Cari teorinya dulu. Ya. Cari penelitian, Bapak. Bandingkan. Umpamanya di daerah Jawa, Jawa Tengah Ya. umpamanya. Tulis, ketik faktor-faktor yang mempengaruhi BJB pengadaan barang dan jasa di Jawa Barat, Jawa Tengah.
keluar, terak. Oh, sudah kelihatan. Ini kata siapa? Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh sudah ada teori apa, ada penelitian, langsung kita mengambil. Oh jangan. Kita harus kuat dulu. Sumber informasinya dari mana? Karena itu namanya penelitian, Pak. Harus kuat informasi. Oh sudah dapat. Nah, track. Ada 10. Nah, 10 ini kita bawa ke Papua Pegunungan. Apa kira-kira? Oh, apakah karena kemampuan manusia? Kemampuan ini? Atau ini atau ini? Ah, sudah. Kita mulai potret lagi, Pak. Potret lagi, pindahkan potret kita ke Papua Pegunungan. Oh, manusia. Apakah karena manusianya tidak mampu? Apa karena pengetahuannya tidak mampu? Atau hal-hal lain tidak ini? Ah, itu dicari, Pak. Oh, sudah dapat. Oh, rupanya ini. Ah, itu. Jadi potret dulu, Pak. Jangan langsung menjas bahwa wah, dulu memang sih kena signal jaringan. Sekarang Ya, bukan. Ah. Atau mungkin juga sebenarnya karena jaringan juga. Mungkin karena Starlink ini kurang mendukung atau bagaimana. Ah, ini kita potret dulu, Pak. Potret semua. Potret semua. Cari informasi banyak mungkin. Baru kita menjas, Pak. Jangan kita langsung menjas. Ah, ini pegawai yang malas ini. Ah, ini pegawai yang tidak berkompeten. Ah, jangan, Pak. Potret dulu. Ah, sudah dapat, ada informasi. Ah, itu namanya fenomena gate. Diperkuat dengan adanya penelitian. Penelitian. Ya. Oh, tadi Pak Cahyan mengatakan kalau begitu yang apa namanya internet saya buang saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mungkin saja di daerah Jawa dia tidak masalah, tapi kami di pegunungan itu jadi masalah. Walaupun sudah masalah, sudah apa namanya sudah tidak ada tidak Starlink. sudah terpercaya, tapi belum tentu itu sumbernya. Harus dibuktikan ya, Pak ya? Iya. Jadi Ya, itu dulu. Jadi adakan potret siap. dulu, adakan potret. Siap, Jangan Pak. langsung menjas. Jadi caranya adalah mencari informasi sebanyak mungkin. Dari mana? Ah, utamanya kita di S2 adalah jurnal dan teori. Jangan mengatakan, oh si A mengatakan begini, si B mengatakan begini, oh tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kenapa? Dasar hukumnya tidak kuat. Wah, Pak Andika mengatakan, ah Pak Korudin itu dia malas ke kantor. Apakah karena malas kinerja menurun? Belum tentu. Jangan sampai, ya Pak Korudin mengatakan, ya yes, memang saya malas, tapi saya kan WFH. Saya tetap bekerja di rumah. Anda lihat? Kan tidak. Ya, Ukurannya adalah kinerja. kinerja. Nah, itu Pak. Itu jadi potret dulu Pak. Potret. Cari informasi sebanyak mungkin, baru tetapkan. Ah, saya mau ambil variabel ini. Kenapa? Ya. Karena indikator yang ada belum tentu sama yang ada di pantai dengan sama yang ada di gunung. Belum tentu. Ya. Itu. Ya. Bisa dipahami Pak Yayo? Siap, Pak. Ya, Pak. Pakai yang lain lagi Iya. silakan. Ini kita diskusi saja, kita diskusi. Ya, kita diskusi. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang mau ambil SDM, pemasaran, keuangan, tidak masalah. Kita diskusi dulu. Kan sekali lagi ya, yang paling sulit dalam penelitian itu adalah bab 1. Paling sulit. Utamanya pendahuluan. Untuk mengetik pendahuluan itu, wah. Ya, makanya saya katakan, jangan mulai dari bab 1 dulu. Jangan mulai dari pendahuluan dulu. Ketika Anda tahu rumusan masalah, itu ada judul, bikin rumusan masalahnya. Ketik aja dulu. Supaya Anda punya semangat. Ya. Ya. Walaupun sekarang, mohon maaf ya, sekarang itu sudah ada 2 orang pintar. AI. 3 sudah orang pintar sekarang di dunia kan. Ya, sudah ada orang pintar. Jadi ada Mbak Google, siapa lagi? Ada lagi sobat kita ChatGPT, ada lagi teman kita. Siapa? AI. Ini kan sekarang 3 nih. Ya. Dengan 3 ini, Anda menguasai 3 ini, Anda, Bapak Ibu bisa membuat proposal dalam jangka waktu 10 menit. Itu. Proposal bisa jadi. Anda kuasai.
Tapi apakah proposal itu siap? Menurut Anda siap. Tapi pada saat diuji, oh maaf, yang diuji bukan Pak Google, yang diuji bukan ChatGPT, yang diuji bukan AI, tapi yang diuji adalah Bapak Ibu. Jadi yang ditanya, ya. Saya pernah menguji mahasiswa, ya. Ya. Saya coba cek ya, tes saja ya, tes saja. Begitu lihat proposalnya, saya buka ChatGPT, saya masukkan judulnya prak, keluar, ya, enggak sampai 100%, tapi di atas 60% sama. Ini sekarang sangat mudah kan Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau umpamanya punya konsultan, karena konsultan itu tidak mau berpikir, tidak mau pusing. Dia gunakan 3 orang ahli tadi nih. Nah itu gampang sekali kita ketahui. Ya. Kita buka track, wah, saya lagi paling gampang sekali tadi masalah itu. Dari mana sumber masalahnya? Hanya kita tanyakan, sudah bisa menjawab. Itu saja. Oke, ada lagi silakan. Ada. Silakan. Mari kita diskusikan. Silakan. Sudah? Ada lagi? Ini kelas? Pak Rudin mungkin ada? Silakan. Ini kelas mungkin ada? Serius? Ya, sebentar, Pak. Ada, saya lanjut. Ya? Belum ada? Oke. Sekali lagi ya. Jadi masalah penelitian ini bisa kita lihat dari mana? Fenomena, resep gap, teori gap. Ya, teori gap ini biasanya digunakan untuk S3. S2 biasanya menggabungkan antara fenomena dengan riset gap. Nah, itu. Oke. Nah, masalah penelitian kenapa dia penting? Pertama adalah menekankan pentingnya topik penelitian. Tadi sudah ada topiknya kan? Nah, di situ kita bertanya, di mana masalahnya? Tuh, yang kedua adalah membangkitkan minat pembaca hasil penelitian. Jadi kita kalau membaca itu ya, terus terang kami ya, penguji itu langsung melihat di mana masalahnya. Masalah penelitian langsung baca track, oh ini. Nah, yang ketiga adalah mengarahkan perhatian pembaca pada bagaimana penelitian akan menambah ilmu pengetahuan. Nah, ya, ingat ya, nanti dalam penelitian itu ya, mulai dari masalah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, hasil, kesimpulan. Ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau rumusan masalahnya 5, tujuannya juga 5, hipotesisnya 5, pembahasannya 5, hasil dari pembahasan 5, kesimpulan 5. Ya. Itu. Jadi kami tim penguji langsung lihat, oh rumusan masalah berapa? 5. Tujuan 5. Hipotesis 4. Wah, ini kok bisa hilang? Atau hipotesis 7. Kok bisa berkembang, dari mana ini masalahnya? Ya kan? Nah, hasil pembahasannya, nah ini sesuai. Kesimpulan lagi. Ya. Jadi banyak mahasiswa belum bisa membedakan itu. Di mana antara rumusan, tujuan, hipotesis, hasil dalam penelitian, kesimpulan, ini. 5 ini menjadi satu rujukan yang tidak bisa terlepaskan. Oke. Ya. Menulis masalah penelitian. Sebutkan dalam paragraf pembuka. Kedua, identifikasi masalah. Kita mencari masalah basis penelitian. Saya katakan tadi, riset gap. Masalah praktis, saya katakan tadi, fenomena gap. Kaitkan masalah dengan penggunaan literatur. Nah, ini tadi. Masalah kita ini, ya harus ada teori yang mendukung. Literaturnya harus ada. Harus jelas literaturnya. Oh, seperti begini, seperti begini. Dari mana? Contoh pamannya tadi. Kinerja. Oh, oke. Dasar kinerjanya dari mana? Jelaskan literaturnya. Kinerja itu apa? Apa menyebabkan literatur? Apa kinerja menurun, meningkat? Nah, ini kita bahas.
Ini kita bahas. Jangan pernah ada hasil yang ada di pembahasan, tapi tidak ada di teori. Gitu. Kenapa? Karena sekali lagi, kita berangkat dari teori. Dan penelitian terdahulu. Itu kita dasar penjagaan kita di situ. Ada masalah? Mana teorinya? Mana penelitiannya? Nah, itu. Ya. Jadi kalau saya biasanya mahasiswa ya, saya minta ya, antara satu variabel ke variabel lain, cari jurnal minimal 5. Minimal 5. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnal yang terkini. Yang ketiga, jurnal yang bereputasi. Jangan mencari jurnal yang abal-abal. Cari jurnal yang bereputasi. Artinya jurnal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Ya. Oke. Tujuan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur apa yang kita capai dalam penelitian. Ya, apakah dia mengestimasi, mengukur, mengevaluasi. Tujuan penelitian biasa berupa tujuan umum atau tujuan khusus. Ya. Ini kembali ke pernyataannya. Ya. Tujuan umum itu bagaimana? Mencakup diturunan langsung dari masalah penelitian. Cukup satu kalimat. Tujuan khusus beberapa subtujuan yang masing-masingnya berkontribusi untuk mencapai tujuan umum. Nah, ini tadi. Oke. Nah, kalian juga ada mengatakan selain tujuan ada pertanyaan penelitian. Yaitu apa? Sesuatu yang ingin diketahui tentang bidang penelitian atau tentang apa hal yang spesifik dalam bidang penelitian. Bukan topik, fragmen kalimat, frasa atau kalimat, suatu pertanyaan penelitian diakhiri dengan tanda tanya. Makanya biasanya itu ya, di rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu tanda tanya. Apakah? Bagaimana? Itu. Ya. Nah, kekeliruan dalam isu penelitian ya ini dia. Pertama adalah non originality, tidak original. Ya, ini tadi. Dari mana originalnya? Tadi saya mengatakan no problem, no research. Ini tidak ada masalahnya. Kenapa tidak teliti? Ya. Apalagi tidak layak. Kenapa tidak layak? Waktu. Keterbatasan sumber daya. Kemudian apa lagi? Pengetahuan. Nih. Kemudian terlalu luas. Ini juga. Kemudian apa lagi? Tidak terjustik dengan baik. Nah, saya katakan tadi, Pandit Cahyo. Harus dipotret dulu baik-baik, Pak. Tadi mengatakan tentang pengadaan badan jasa. Nah, potret dengan bagus. Kemudian kurang konten keilmuan. Tidak ada konten keilmuannya. Nah, itu juga tidak bisa. Tipsnya, yang pertama adalah cari topik penelitian seawal mungkin. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai mencari. Ya. Cari topik. Setelah menemukan persempit penelitian, kemudian lakukan studi literatur. Ya. Artinya apa? Cari literaturnya. Dari mana? Teori dengan jurnal. Ya. Kemudian uji pertanyaan penelitian. Apakah pertanyaannya spesifik, tidak terlalu luas? Apakah layak untuk diperoleh jawabannya dalam waktu yang ditentukan? Apakah tersedia sumber daya yang cukup, finansial data untuk menjawab ini? Nah, yang utama sekarang data, Bapak Ibu. Salah satu kendala kalau umpamanya kita penelitian untuk manajemen keuangan adalah data. Ini. Ya. Tapi sekarang data itu sudah banyak, sudah gampang sekarang, sudah bisa di-download semuanya. Berikutnya adalah bagaimana dengan pengetahuan kuantitatifnya. Nah, alatnya nanti. Kemudian, apakah pertanyaan penelitian termasuk dalam bidang peminatan saudara? Ini jangan sampai tidak sesuai. Jika jawabannya ya,
untuk sampel di atas artinya saudara memiliki pertanyaan penelitian. Itu. Nah, itulah yang perlu kita pahami dalam mencari pendahuluan. Jadi sekali lagi, ya saya sampaikan Bapak Ibu, ya sekarang silakan Anda pilih. Cari masalah. Cari masalah. Cari masalah sebanyak mungkin. Kemudian kalau sudah menemukan, persempit itu. Jadi topiknya dulu, oh saya mau ambil tadi umpamanya keuangan, SDM, pemasaran. Nah ini, pilih. Atau banyak keuangan daerah, silakan dipilih. Sudah jelas topiknya, sekarang potret di mana masalahnya. Potret di mana masalah. Cara potretnya gimana? Ya, tadi Pak Andi Cahyo sampaikan, Pak, pengadaan barang dan jasa ini kok di pantai berhasil, di gunung tidak? Potret. Kenapa di sana bisa berhasil, kenapa di sana tidak bisa berhasil? Nah, cari acuan yang sudah berhasil. Oh, di sini. Nah, apa yang menyebabkan dia berhasil? Cari. Bawa ke Papua Pegunungan. Apakah variabel ini cocok nggak digunakan di Papua Pegunungan? Kalau sudah cocok, masukkan dia. Baru kita menganalisis. Oh, tadi saya katakan tadi di Jawa, dia mengatakan berpengaruh, tapi di kita di pegunungan belum tentu. Itulah yang kita akan lihat. Itulah kita akan lihat. Ya. Silakan, ada tanya lagi, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Sudah, Andi Cahyo, silakan. Pak, mungkin saya kirim Pak, mungkin bisa ditampilkan slide-nya nanti Pak, bisa untuk bahas bersama-sama. Bisa Pak. Oke, sebentar. Bab 1. Ada ya? Di mana? Di chat? Di mana? Di mana? Pak Cahyo? Dikirim? Suaranya masih unmute. Atau coba Pak Cahyo munculkan, saya lihat. Sudah ini Pak, sudah saya kirim Pak. Di mana? Di WA Pak. Di WA saya? Ya. Oke, sebentar. Oke. Atau sudah connect atau belum? Kemarin bikin-bikin yang untuk ke Malaysia itu Pak. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Ya. Bentar ya. Oh, sudah masuk. Bentar. Ya. Oke. Pengaruh implementasi improvement sistem pengendalian internal dan potensi pegawai terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa. Oke. Judul. Tadi Pak Cahyo sudah jelaskan tentang di sana berhasil, di sini tidak. Nah, sebelum ya ini Pak, ya sekarang kita potret dulu. Cari potretnya dulu. Nah, caranya bagaimana? Cari teori. Cari jurnal. Nah, sekarang, apakah variabel ini ada jurnalnya? Pak Cahyo sudah ada? Ada Pak, tapi penelitian terdahulu Pak. Ya, penelitian terdahulu ada. Nah, Ya. sudah masukkan di sini, sudah ada. Nanti di bab 2 ke 3 itu Pak ya nanti. Di sini nggak Ya. ada. Bab 2. Belum Belum sampai ya? ke sana. Ya. Oke. Jadi ya, makanya saya bilang ya kalau bisa seperti gini, sudah dapatkan. Ya. Karena kalau saya bertanya, Pak Cahyo, dari mana Bapak mengambil, kenapa Bapak mengatakan bahwa variabel implementasi improvement, sistem penilaian internal, dan kompetensi pegawai mempengaruhi kinerja pengadaan? Dari mana? Kata siapa itu? Kemarin lihat di jurnal, nanti saya lupa. Cuma kemarin tuh di daerah eh, luar Papua itu berpengaruh signifikan, Pak, terhadap
kinerja pengadaan barang dan jasa itu. Tunggu dulu, Pak. Ini yang mengatakan ini. Ini implementasi improvement, sistem perinternet, kemudian kompetensi pegawai, terhadap kinerja pegawai. Itu kata siapa itu? Hah? Kata siapa? Kalau kemarin Nah, dari itu jurnal. iya Pak, saya gabung-gabungin gitu. Ah, itu kita harus mencari. Ini yang mengatakan ini siapa? Dari jurnal. Jurnalnya siapa? Di jurnal itu siapa yang mengatakan? Ya. Nah, itu. Oh, pokoknya si A. Apakah si A sudah bisa menghasilkan itu? Belum Jadi tentu ya. variabel yang jadikan apa permasalahan ini Pak Cahyo ini kan masalah tadi kinerja kan? Ya, Kinerja. Apa yang menyebabkan ini? Itu kata siapa? Perlu Pak Cahyo cari dulu teorinya. Cari teori tentang apa sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang dan jasa. Coba saya tes dulu ya. Faktor. mana ya? Nah, bisa kelihatan? Iya Pak. Bisa kelihatan? Nah, ini Ya contoh Pak. ini. Ini kan? Ya. Ya. Perencanaan anggaran, komitmen manajemen, sumber daya manusia mempengaruhi. Nah, ini kita perlu mencari. Ini kata siapa? Nah, cari teorinya. Bukunya siapa yang dipakai? Nah, ini dia. Menurut Hadari Nawawi, mengatakan setidaknya sumber daya manusia memiliki 3 makna. Nah, ini dia. Di situ. Ya. Jadi nanti kalau begitu kita ditanya, rujukan kamu dari mana? Oh, penelitiannya si A. Oh, teorinya si B. Kita mudah. Kita mudah. Kenapa? Karena sekali lagi saya katakan ya, dia tidak turun begitu saja. Bentar ya. Oh, ini kurang teori ya. Teori. Jadi dia perencanaan anggaran, komitmen manajemen, dan sumber daya manusia.
namanya. Oke, ini juga saya ada baca. Mana tadi, aduh. Fraud tapi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peresmian instansi pemerintah. Nah, ini dia. Dari penelitiannya Sartono ya. Ya, Nah, yang pengaruhi adalah kualitas panitia pengadaan barang jasa, penghasilan panitia, sistem dan prosedur, etika, lingkungan. Nah, ini salah satu umpamanya. Jadi setiap nanti kita ditanya, begitu kita ditanya itu pendapat siapa? Nah, kita bisa menjelaskan bahwa bukan pendapat saya, tapi pendapatnya si A. Atau juga ditanya, apakah penelitian Anda ini mengacu kepada siapa? Penelitiannya siapa? Nah, itu perlu juga. Oh, dasar saya adalah penelitiannya si A, teorinya si B. Nah, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Jadi itu dasar, ya. Itu dasar dalam membuat pendahuluan. Ya, karena sekali lagi ya, proposal itu yang paling utama ada di pendahuluan. Tesis itu yang paling utama ada di proposal. Nah, di situ. Jadi kapan proposalnya jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Kapan proposal pendahuluannya jelek, maka proposalnya juga pasti jelek. Ya. Jadi kalau proposal bagus, pendahuluan bagus, kita yakin bahwa proposal akan lebih bagus. Proposal bagus, akan hasilnya akan bagus. Tapi itu belum menjamin. Belum menjamin. Nah. Itu ya. Oke, ada lagi silakan. Kira-kira sudah bisa, Pak Cahyo? iya Pak, Nah, udah ada silakan. gambaran Pak. Nanti pemimpinnya siapa, Pak Cahyo? Pak Sultan dengan Pak Bonaventura ya. Oh, Pak Prof. Dokter Entar sama izin. Oh, Pak Tentar. Oh, siap. Saya belum ada sih pembimbingan saya, belum ada. Oke, ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan. Masih ada? Pak Adin. Pak Adin. Silakan. Ini kok foto saya tidak gambar saya tidak muncul ya? Oh, sudah. Ada Pak. Ya, ada lagi? Yang bertanya silakan. Kita bahas dulu ini. Jadi kita matangkan dulu di pendahuluan dulu. Nanti besok saya akan masuk ke bagaimana kita coba kupas saya punya tesis ya, disertasi. Kita coba kupas bagaimana melihatnya antara dari pendahuluan, di situ ada rumusan masalah tujuan, kemudian lari ke hipotesis lari ke hasilnya. Ya, dan kesimpulan. Iya, Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Dan sekali lagi ya, yang utama adalah di proposal. Proposal yang utama ada di pendahuluan. Itu. Ya, itu yang utama. Walaupun yang lain juga pasti kuat, harus. Ya, harus. Nah, kemudian nanti untuk populasi dan sampel, ya. Nah, itu sekali lagi ya, tergantung kita alat. Alat apa yang kita menggunakan. Ya kan? Mungkin Pak Suryadi itu, Pak. Ya? Pak Suryadi mungkin judulnya kemarin bisa diinfokan toh. Biar Boleh, dibahas sama-sama, Pak. kalau ada. Pak Boleh. Suryadi. Oh, tapi dulu ini. Disuruh Nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kalau ada kita bahas lebih bagus. Judulnya saja. Lebih bagus. Biar Apa enak. judulnya ya? Apa judulnya? Ini kan pengaruh tunjangan khusus dulu daerah terpencil Tunggu. dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru pada SMP negeri ini. Saya kurang jelas dengarnya. Pak Cahyo jelas dengarnya. Bisa ketik.
Di foto aja, Pak. Foto, 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 Dikirim foto. Pak. Foto kirim ke Foto saya. kirim Pak Foto Sagaria foto. toh. Kirim ke saya, kirim ke saya. Bagus kalau ada. Saya lebih senang. Supaya bisa kita bahas. Artinya supaya nanti tidak setengah mati lagi, ya. Karena sekali lagi ya, mohon maaf ya. Dalam pembimbingan itu berbeda-beda juga, ya. Walaupun sebenarnya induknya atau tujuannya, goalnya itu sama. Cuma kadang pembimbing mengarahkan seperti ini. Jadi istilahnya ya kita ini mahasiswa mencari jalan tengahnya saja. Kalau umpamanya nanti pembimbing satu maunya begini, pembimbing dua maunya begini, jangan disalahkan. Jangan mengatakan, Pak tadi pembimbing satu begini, Pak pembimbing dua begini, jangan. Tapi kita mencari titik tengahnya. Titik tengahnya, jangan. Ya. Jangan sampai kita mengadu antara pembimbing satu dengan pembimbing dua, jangan ya. Karena kami pembimbing itu tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Ya itu. Di WA Pak, punya Pak Suryadi. Oh sudah. Saya Oke, WA saya Bapak. buka ya. Sudah. Oke, sip. Sudah. Oke. Pengaruh tunjangan khusus guru daerah terpencil dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru pada SMP. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan iklim kerja terhadap kinerja guru. Pak Suryadi ya. Pak Suryadi saya sarankan ya. Kalau bisa jangan hanya menggunakan 2 variabel. Kalau bisa minimal 3 variabel kalau kita menggunakan fenomena. Nah, sekali lagi ya, Pak Suryadi, nanti cari ya supervisi akademik sekolah, iklim kerja. Ya mungkin judul ini bisa digabung, jadikan satu. Jadikan satu, ya. Nah, jadikan satu. Kemudian nanti kita lihat kalau guru di SMP negeri apa tadi ini? Tagena ini berapa orang gurunya, Pak? Ada 30-an? Gurunya berapa Pak Suryadi? 15 Pak. 19 Pak. 15. Aduh. Ya Dia 15. kalau umpamanya dia fenomena itu dia minimal 30 orang, Pak. Kalau bisa nanti begini aja, guru Distrik. SMP negeri di Wamena. Saya keseluruhan. Keseluruhan. Dan sekali lagi ya, Pak Suryadi, saya minta cari dulu jurnal dulu, Pak. Teori dulu, jurnal dulu. Jurnal dulu tentang ini, Pak. Cari dulu. Supaya nanti ada dasarnya. Ada dasarnya nanti ya. Jadi sebenarnya sudah bisa ini ya. Jadi kinerja guru ini bermasalah karena adanya tunjangan khusus yang tidak jelas. Lingkungan kerja, oke. Supervisi akademik kepala sekolah, oke. Iklim kerja, boleh. Kalau saya gabung aja Pak ini. Gabung aja. Jadi 4 variabel X ya Pak. Jangan hanya 2, 4. Nah, nanti tinggal Bapak mencari kinerja gurunya ini menurun kenapa. Bapak perlihatkan nanti, oh kinerja guru ini. Oh dia tadinya sekian, dia menurun sekian. Baru kita mencari. Penyebabnya adalah apa karena tunjangan khususnya kurang bagus, lingkungannya kah? Atau supervisi akademik kepala sekolah? Atau iklim kerja? Nanti ini cari di teori lagi Pak. Apakah ini betul mempengaruhi tunjangan kinerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi tunjangan kinerja. Itu kata siapa? Jadi kita harus ada rujukan. Bahwa tesis saya ini rujukannya di mana? Oh jurnalnya si A, teorinya si B. Itu ada rujukannya. Oke. Bisa bersudah dia? Boleh, nanti kalau umpamanya memang ada nanti bisa nanti kita diskusikan. Silakan. Ya. Oke. Ibu di belakang sudah ada juga? Ibu siapa? Bu Selvi, Pak. Ya, sudah ada konsep-konsepnya kira-kira mau kemana?
Jadi dia, saya ketemu Pak Andi. Andi, Pak Andi. Wah, udah kedengaran. Bisa diketik, Saya bisa kirim kayak ke Pak tadi Andi, Pak Pak. Sudadi punya? Ibu Selvi kirim ke Pak Andi, Pak. Sudah di Pak Andi. Oh, Oh sudah, iya ke ya. kawan nih. Oke, Pak Andi coba kirim ke saja lagi. Bu Selvi punya. Sudah, Pak. Udah, oke, sip. Ini sih ya, tes pengulangan. Izin Pak itu sama punya Pak Khoirudin. Rudin, oh ya. Ya, yang Tunggu, kedua. tunggu dulu. Dia, Ya. saya punya internet ini bermasalah kayaknya nih. Tunggu dulu. Jaringan putus kah? Di Jayapura mati lampu, makanya jaringan kurang bagus. Sisi, sisi, sisi. OTW. Berapa kalau sekolah?
Sama untuk penelitian ke sana. Ya. Waduh, mohon maaf ya. Jaringan jelek sekali. Waduh. Ini putus-putus ini. Izin Pak, ada 2 gabungan itu Bapak. Ya, iya, makanya saya keluar dulu ya. Oh, siap. Oh ya. Oke, sudah. Aduh, hilang tadi. Tadi sebentar. Analisis efektivitas pengolahan program bantuan studi akhir. Ini ibu punya ini belum jelas ya. Ini arahnya mau kemana ini? Nah, sekarang memang kita mau lihat efektivitas pengolahan program bantuan studi akhir. Nah, ini kita harus mencari di mana masalahnya. Harus mencari masalah. Di mana masalah sebenarnya. Ini belum kelihatan masalahnya dengan bagus ini. Ya, pengaruh ke potensi digital. Oke. Pengaruh kompetensi digital, dukung organisasi dan simplik kerja terhadap produktivitas. Hati-hati menggunakan kata produktivitas. Ya. Boleh, tapi nanti kita lihat apakah ada ukuran produktivitas ASN. Karena setahu saya itu ukurannya adalah kinerja ASN. Dengan penerapan kinerja, nah ini boleh, tapi sekali lagi cari teori dan jurnal pendukung. Siap Bapak. Cari teori dan jurnal pendukung. Ya. Karena ini dia menggunakan mediasi. Mediasinya adalah penerapan kinerja. Ya. Bisa. Kita cari jurnalnya dulu, Pak. Cari jurnal dengan teori. Kan itu yang Baik, utama. baik. Kalau tanpa teori, ya itu kita susah. Harus jelas nanti. Ya, ini bagus, ini sudah bisa. Ini potretnya ini, Pak. Tapi ini potret luarnya ini. Nah, sekarang Bapak masuk potret dalamnya. Dasarnya dari mana?
untuk mengambil judul ini. Karena sekali saya katakan ya, judul itu gampang, judul gampang. Yang masalah, yang susah itu adalah masalah. Ya, yang susah masalah. Judul gampang. Judul itu bisa kepala di bawah, kaki di atas bisa, dibalik-balik bisa Pak. Tapi di mana masalah yang sebenarnya itu yang utama. Ya, itu yang utama. Ya, bisa. Oke ya. Jadi ya silahkan. Mudah-mudahan hari ini nanti insya Allah besok lagi kalau nggak salah kita ketemu besok lagi ya. Besok Baik. lagi ya boleh ditampilkan kira-kira bagaimana draftnya. Besok saya akan masuk ke eh, bagaimana pengetahuan teori, kemudian hipotesis dan alat analisis. Ya, saya akan masuk nanti di situ. Ya. Jadi bagaimana pengungkapan itu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi masih ada? Atau masih ada? Kalau masih ada silakan. Nanti boleh chat saya. Kalau ada sesuatu silakan chat saya. Ya, Pak. Silakan ya. Terima kasih. Silakan chat saya. Mau diskusi silakan ya. Ya karena saya ini belum ada yang mau lari ke keuangan ini. Kalau ada yang mau keuangan silakan nanti kita diskusikan ya. Oke, saya akhiri terima kasih. Ya, insya Allah ketemu lagi besok. Ya, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Wah, Waalaikumsalam. wah, Wah, wah. wah. Ya, oke, saya pamit ya. Ya, Ya, Bapak. oke, ya.